Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin tuwaffiya anha zawjuha fatazawwajat min ba'dihi fahiya li akhiri azwajiha. Hadis rawahul Imam At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sebuah dalil bahwa orang-orang beriman dari kaum laki-laki yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga betul dari setiap tindakan kesyirikan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka dia akan hidup bersama istrinya dan bidadari-bidadari surga. Maka muncul sebuah pertanyaan, maka seorang istri ketika diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga, bersama siapakah dia hidup? Atau pertanyaan selanjutnya, jikalau kemudian seorang istri itu setelah meninggal atau ditinggal meninggal oleh suaminya dan kemudian menikah lagi, atau dilamar oleh laki-laki yang lain dan kemudian menikah, maka dia akan tinggal bersama suami yang mana? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, maka jawaban untuk pertanyaan ini sampai sekarang ini masih ada perbedaan pandang. Paling tidak jawabannya di antara tiga. Wallahu a'lam bissawab. Jawaban yang pertama, wanita tersebut akan bersama dengan suami terakhirnya. Jawaban yang kedua, wallahu a'lam bissawab, wanita tersebut bisa memilih bersama siapa dia hidup di surga di antara suami-suaminya. Atau jawaban yang ketiga, wanita tersebut otomatis akan dibersamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga dengan suami seiman, dengan kualitas akhlak dan ketakwaan sebagaimana kualitas wanita tersebut selama kehidupannya di dunia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan setiap pendapat di antara tiga jawaban tersebut terbangun di atas dalil. Mari kita lihat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, untuk dalil yang menyebutkan bahwa jikalau wanita itu menikah lebih dari satu, ditinggal oleh suaminya kemudian menikah lagi, atau diceraikan kemudian menikah lagi, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka jawaban yang pertama tadi menyebutkan bahwa dia akan hidup di surga bersama suami terakhirnya. Apa dalil-dalil yang menyebutkan dan dibangun di atasnya pendapat ini? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa
ayyuma imra'atin tuwfiya anha zawjuha, siapapun yang wanita itu ditinggal oleh suaminya, thumma tazawwajat min ba'di, dan setelah itu ia menikah lagi, fahiya li akhiri azwajiha, maka kelak dia akan bersama suami terakhirnya. Dalil yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yaitu praktek dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Ketika ditinggal meninggal oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Ummu Darda itu pernah dilamar oleh Muawiyah. Tapi Ummu Darda menolak dengan cara yang halus sambil mengatakan bahwa aku ingat suamiku Abu Darda pernah menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tabrani. Apa kata Abu Darda untuk Ummu Darda mengenai hadis tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu li akhiri azwajiha, wanita itu akan bersama suami terakhirnya. Dalil yang ketiga, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yaitu praktek dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah radhiyallahu an, ketika memberikan wasiat terakhir untuk istrinya, dan itu diabadikan di dalam kitab As-Sahihah. Kata Hudzaifah untuk istrinya, in syi'ti an takuni zaujati fil jannah fala tazawwaji, jikalau engkau wahai istriku masih berkeinginan untuk bersamaku nanti di surga, menjadi istriku di surga, maka jangan engkau menikah lagi. Fa innal mar'ata fil jannah li akhiri azwajiha, karena sesungguhnya seorang wanita ketika berada di surga maka dia bersama suami terakhirnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu dalil-dalil untuk pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa wanita akan dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami terakhirnya. Pilihan jawaban yang kedua adalah disebutkan wanita itu boleh memilih, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bersama siapa dia di surga. Ini dibangun di atas dalil makna umum dari surat Az-Zukhruf pada ayat yang ke-71. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dan di dalam surga apapun yang diinginkan oleh setiap jiwa maka Allah akan memberikannya, dan apapun yang disukai oleh setiap mata maka Allah akan menyiapkannya. Maka jikalau seorang wanita ketika memahami hadis, ketika memahamkan diri kita dengan ayat ini, maka apapun yang diinginkan oleh siapapun menjadi penghuni surga, dia bersama siapa, maka dia boleh memilih dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika wanita yang pernah memiliki suami lebih dari satu, ditinggal meninggal kemudian menikah lagi, maka dia bisa memilih dengan siapa. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Atau dalil yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, cuman memang dalil yang kedua ini diperselisihkan oleh para ulama, karena hadisnya sebagian menyatakan ini hadis dhaif. Apa itu? Yaitu hadis tentang Ummu Salamah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Salamah innaha tukhayyar fatakhtar ahsanahum khuluqan. Wahai Ummu Salamah, sungguh
setiap wanita akan diberikan pilihan, maka dia boleh memilih bersama siapa dia hidup di surga dan memilih yang terbaik di antara suami-suami dunianya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Untuk pilihan jawaban yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah, kalau pilihan jawaban yang pertama tadi sudah pasti disatukan dengan suami terakhir. Kalau pilihan jawaban yang kedua, dia bisa memilih dengan suami yang mana. Kalau pilihan jawaban yang ketiga, dia otomatis akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama suami seiman, sekufu dalam akhlak, karakter dan ketakwaan. Apa dalilnya? Makna umum dari surat Yasin pada ayat yang ke-56. Hum wa azwajuhum fi zilal. Mereka akan di bawah naungan surga bersama pasangan-pasangan mereka otomatis. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pilihan dalil inilah dan perbedaan pandang di antara para ulama, maka wajar ketika ada seorang wanita yang mempertahankan diri untuk tidak menikah sampai dia meninggal karena dia berkeinginan betul, aku harus bersama suamiku. Atau mungkin dia memilih untuk menikah lagi karena dia memilih jawaban yang kedua ataupun yang ketiga. Wallahu a'lam. Tapi kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, para ulama kembali mengingatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai catatan bahwa boleh saja siapapun memilih mana di antara jawaban 1, 2 dan 3. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah fa'ankihuh." Jikalau datang kepada kalian orang-orang yang agamanya kalian ridha dengan agama dia, dan akhlaknya engkau suka dengan akhlaknya, kemudian memintamu untuk dinikahi olehnya, maka fa'ankihu, maka nikahkanlah. Wa illa taf'alu, karena jikalau kalian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan muncul kerusakan di muka bumi ini dan kerusakan, fitnah yang besar dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, tentu catatan yang kedua adalah tidak ada rasa cemburu di surga, tidak ada rasa dengki dan hasad di surga, karena semua diizinkan oleh Allah masuk dengan qalbun salim. Maka jangan sampai kita menilai surga dengan nilai dunia. Nanti kalau Allah suami bersama siapa, kita bersama siapa, kemudian muncul dengki, kemudian muncul hasad, tikai dan konflik di surga, tidak mungkin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan jawaban apapun berdasarkan apa yang sudah disebutkan oleh para ulama, semoga saja Allah berikan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan singkat kali ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis-hadis sahih dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar bagaimana wanita harus bersikap ketika dia ditinggal suaminya atau kemudian diceraikannya dan kemudian didatangi oleh lelaki lain untuk menikahinya. Wallahu a'lam pilihan yang mana yang dijatuhkan. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.